Di bulan April 1945, pasukan Merah Soviet telah mengepung Berlin dari timur, barat, dan selatan. Dengan lebih dari 2,5 juta tentara, ribuan tank, dan artileri berat, Soviet siap untuk serangan akhir. Marsekal Georgy Zhukov dan Ivan Konev memimpin operasi besar ini dengan tujuan tunggal, yaitu menaklukkan Berlin dan mengakhiri perang di Eropa. Dengan semangat juang yang tinggi, tentara Soviet maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Serangan dimulai dengan hujan artileri besar-besaran yang mengguncang bumi Berlin. Ribuan peluru artileri menghantam kota, menghancurkan bangunan, jalan, dan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Suara ledakan menggema sepanjang hari dan malam, menciptakan suasana apokaliptik. Langit Berlin berubah menjadi merah darah, terselimuti oleh asap dan api dari gedung-gedung yang terbakar. Di sisi lain, pasukan Nazi yang tersisa di Berlin yang dipimpin oleh Jenderal Helmut Wedling mempersiapkan pertahanan putus asa dengan persediaan yang menipis dan moral yang hancur. Mereka tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan sangatlah kecil. Namun, dengan perintah langsung dari Hitler untuk mempertahankan ibu kota sampai titik darah penghabisan, mereka tidak punya pilihan selain bertempur. Pertahanan kota Berlin terdiri dari pasukan reguler, anggota SS, dan Volkssturm, sebuah milisi rakyat yang terdiri dari pria tua, remaja, dan bahkan anak-anak. Mereka mendirikan barikade di jalan-jalan, menempatkan penembak jitu di atap-atap bangunan, dan memasang ranjau di setiap sudut kota. Dengan senjata seadanya, mereka bersiap untuk pertempuran yang tak terelakkan. Setelah serangan awal yang menghancurkan, pasukan Merah Soviet mengatur diri untuk mengepung total ibu kota Jerman. Di bawah komando Marsekal Georgy Zhukov dan Ivan Konev, Soviet bergerak maju dengan rencana strategis yang tak tertandingi, memastikan bahwa Berlin akan terkepung dari semua sisi, memotong jalur suplai, dan mengisolasi pertahanan Nazi. Operasi penjepitan ini dimulai dengan serangkaian gerakan pengepungan yang cermat. Di sebelah timur, front Belarusia pertama yang dipimpin oleh Zhukov maju dari arah Sungai Oder. Sementara front Ukraina pertama di bawah komando Konev bergerak dari selatan. Pasukan ini yang terdiri dari jutaan prajurit, ratusan tank, dan artileri berat mulai memperketat lingkaran di sekitar Berlin. Mereka menekan setiap titik pertahanan Nazi, menghancurkan benteng-benteng terakhir yang berdiri di antara mereka dan pusat kota. Di sepanjang jalur yang mereka tempuh, pasukan Merah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Nazi yang tersisa. Pertempuran di pinggiran Berlin berlangsung dengan brutal, dengan setiap jengkal tanah dipertaruhkan dengan darah dan nyawa. Pertahanan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Helmut Wedling berusaha keras untuk menahan gelombang serangan Soviet. Namun, dengan persediaan yang semakin menipis dan dukungan yang semakin berkurang, mereka hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Pasukan Soviet dengan semangat juang yang tak terpadamkan terus menekan maju. Di setiap sektor, mereka memotong jalur suplai Nazi, memutus komunikasi, dan mengisolasi unit-unit pertahanan Jerman. Setiap serangan dilancarkan dengan strategi yang terkoordinasi, memastikan bahwa tidak ada celah yang tersisa bagi Nazi untuk melarikan diri atau mengatur serangan balik. Dengan artileri berat dan serangan udara yang terus-menerus, mereka menciptakan lingkaran kehancuran yang semakin mengecil di sekitar Berlin.
Di tengah pengepungan ini, suasana di Berlin semakin mencekam. Warga sipil yang terperangkap di tengah pertempuran berlindung di ruang-ruang bawah tanah dan stasiun kereta api bawah tanah. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti kota. Sementara suara tembakan dan ledakan terus menggema tanpa henti. Setiap hari, kondisi semakin memburuk. Dengan kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang semakin parah. Namun, di balik semua itu, semangat juang untuk bertahan tetap ada, meskipun tipis. Banyak yang kelaparan, sementara yang lain menderita penyakit akibat kondisi sanitasi yang buruk. Dalam kegelapan bunker, anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka mencoba menenangkan mereka dengan sisa-sisa makanan yang ada. Setiap kali ada jeda dalam pertempuran, warga sipil berani keluar untuk mencari air dan makanan, meskipun risiko terkena tembakan sangat tinggi. Pasukan Nazi yang tersisa, termasuk anggota SS dan Volkssturm, berusaha keras untuk mempertahankan setiap jengkal tanah. Mereka memasang barikade di jalan-jalan, menempatkan penembak jitu di atap-atap bangunan, dan menanam ranjau di setiap sudut. Pertempuran jalanan menjadi semakin brutal, dengan pertempuran jarak dekat yang seringkali berlangsung hingga titik darah penghabisan. Di setiap sudut, prajurit Soviet dan Jerman saling bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun dengan tujuan yang berbeda, seiring berjalannya waktu, lingkaran penjepitan Soviet semakin memperketat. Setiap langkah maju pasukan merah membawa mereka lebih dekat ke pusat Berlin, di mana gedung Reichstag berdiri sebagai simbol terakhir dari kekuasaan Nazi. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Soviet mulai menyerang gedung-gedung penting di pusat kota, termasuk Kementerian Propaganda dan bunker Bohlenbunker, tempat Hitler bersembunyi. Setiap ledakan, setiap tembakan membawa kehancuran lebih lanjut pada struktur pertahanan Nazi. Di tengah kekacauan ini, Hitler yang semakin terdesak dan terputus dari realitas mengeluarkan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Dia menuntut serangan balik yang mustahil dan menghukum para jenderal yang dianggap tidak setia. Namun, dengan situasi yang semakin memburuk, banyak komandan Nazi mulai menyadari bahwa kekalahan tidak bisa dihindari. Beberapa mencoba melarikan diri, sementara yang lain bersiap untuk bertahan hingga akhir yang pahit. Ketika pengepungan mencapai puncaknya, Soviet melancarkan serangan terakhir mereka ke pusat Berlin. Salah satu momen paling dramatis dalam pertempuran di Berlin adalah serangan Soviet terhadap gedung Reichstag, simbol kekuasaan Nazi. Bangunan yang megah ini menjadi simbol dari pertempuran terakhir untuk merebut ibu kota Jerman yang terdesak. Gedung Reichstag, ikon arsitektur neoklasik Berlin. Pada tahun 1945, menjadi saksi bisu dari kehancuran dan kekacauan perang yang melanda ibu kota Jerman. Saat pasukan Uni Soviet menyerbu kota Berlin, gedung ini tidak hanya menjadi posisi strategis yang sangat diinginkan, tapi juga simbol dari kekuasaan yang hampir runtuh bagi rezim Nazi. Di dalam gedung Reichstag, koridor-koridor yang dulu indah dan ruangan-ruangan yang dulu mewah kini telah menjadi puing-puing dan berantakan. Suara letusan senjata dari artileri dan tembakan senapan mesin menggema di seluruh bangunan, menciptakan suasana yang tegang dan mencekam. Setiap sudut-sudut gedung ini dipenuhi dengan asap dan debu dari serangan udara yang terus-menerus. Para prajurit Jerman yang terkepung dengan keberanian yang hampir putus asa berusaha bertahan dalam pertahanan terakhir mereka.
Mereka bergerak dari ruangan ke ruangan, bersembunyi di belakang pilar-pilar besar dan reruntuhan yang menyisakan sedikit perlindungan dari tembakan musuh. Setiap langkah mereka dihadapkan dengan ancaman bahaya yang nyata, dari granat yang terlempar hingga tembakan senjata api yang tak kenal ampun. Di balik pintu-pintu yang terbuka, terdengar suara-suara teriakan komando yang keras dari perwira militer yang mencoba mempertahankan pasukan mereka. Mereka berusaha mengatur strategi terakhir mereka, walaupun diselingi dengan ledakan-ledakan yang semakin dekat dan serangan-serangan yang semakin intens. Para prajurit Uni Soviet yang menyerbu dengan tekad dan keberanian yang tidak tergoyahkan, mendesak maju melalui lorong-lorong gelap dan ruangan-ruangan yang bergelapkan. Mereka membawa senjata-senjata berat dan granat tangan, siap untuk menghadapi pertempuran sengit dan mematahkan perlawanan terakhir musuh. Di ruang rapat yang dulu mungkin menjadi tempat perdebatan politik yang intens, kini diubah menjadi medan perang yang mengerikan. Meja-meja dan kursi-kursi sudah rusak dan terguling-guling di lantai, meninggalkan pemandangan yang menyedihkan dari perang yang melanda bahkan ke dalam ruang tersembunyi ini. Kerusakan yang parah dari serangan-serangan artileri dan bom-bom udara telah mengubah gedung yang dulu megah ini menjadi reruntuhan yang penuh dengan puing-puing dan debu. Langit-langit yang runtuh dan dinding-dinding yang retak menambah suasana mencekam dari pertempuran yang sedang berlangsung. Di tengah-tengah semua kehancuran ini, ada kilatan harapan dan keinginan untuk mengakhiri perang ini. Setiap serangan dan setiap tembakan adalah langkah menuju kemenangan bagi satu pihak dan kekalahan bagi yang lain. Gedung Reichstag dengan sejarahnya yang panjang dan simbolismenya yang kuat menjadi tempat pertempuran terakhir yang menentukan bagi nasib Berlin dan Jerman pada umumnya. Sebagai hasil dari pertempuran ini, pada 30 April 1945, pasukan Soviet berhasil mencapai pusat kota Berlin dan mengibarkan bendera merah di atas Reichstag, sebuah simbol kemenangan yang ikonik. Pada hari yang sama, Adolf Hitler menyadari kekalahan yang tidak dapat dihindari. Bunuh diri di bunker bawah tanahnya di bawah Kanselir Reich. Jasadnya dikremasi oleh para pembantunya. Malam itu, pasukan Soviet berjuang memasuki Reichstag dan mengibarkan bendera merah di atas ibu kota yang membara. Pasukan Jerman mengakui kekalahan pada tanggal 2 Mei 1945. Meskipun kematian Hitler, pertempuran terus berlanjut selama beberapa hari. Pasukan Jerman yang tersisa di bawah komando Jenderal Helmut Wedling berusaha untuk mempertahankan posisi mereka di sisa-sisa kota. Namun, pada 2 Mei 1945, Wedling dan stafnya menyadari bahwa situasinya tidak lagi dapat dipertahankan. Pada hari itu, Wedling secara resmi menyerahkan Berlin kepada Soviet. Penyerahan ini menandai berakhirnya pertempuran Berlin dan pada dasarnya mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Setelah penyerahan, pasukan Soviet dan sekutu lainnya mulai membersihkan sisa-sisa perlawanan Jerman di berbagai bagian Eropa. Pada 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang dikenal sebagai VE Day atau Hari Kemenangan di Eropa pun meletus di seluruh dunia. Di Inggris dan Amerika Serikat, massa yang bersorak gembira berkumpul di jalan-jalan dan alun-alun kota pada tanggal 8 Mei. Sementara di negara-negara Soviet, tarian kemenangan mereka diadakan pada tanggal 9 Mei. Pertempuran Berlin meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa.
di ibu kota Jerman. Banyak bagian kota yang hancur total akibat pertempuran dan pengeboman berat. Infrastruktur kota, termasuk jembatan, jalan raya, dan bangunan penting mengalami kerusakan parah. Selain itu, ribuan warga sipil tewas, terluka, atau kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran. Pertempuran ini juga menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Pasukan Soviet menderita korban yang signifikan, dengan perkiraan sekitar 81.116 tentara tewas dan lebih dari 280.000 terluka. Di sisi Jerman, korban lebih sulit untuk diperkirakan, tapi diperkirakan mencapai ratusan ribu, termasuk tentara dan warga sipil. Jatuhnya Berlin dan kekalahan Nazi Jerman membawa perubahan besar dalam tatanan politik Eropa dan dunia. Dengan berakhirnya Perang Dunia yang Kedua, Jerman dibagi menjadi 4 zona pendudukan yang dikelola oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Berlin, meskipun berada di zona pendudukan Soviet, juga dibagi menjadi 4 sektor di bawah kendali masing-masing negara sekutu. Pembagian ini akhirnya mengarah pada ketegangan antar sekutu Barat dan Uni Soviet yang memicu dimulainya Perang Dingin. Kota Berlin menjadi salah satu simbol utama dari ketegangan ini. Dengan pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961 yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur, mencerminkan perpecahan antara blok Barat dan blok Timur. Setelah perang, Jerman dan khususnya Berlin harus melalui proses panjang dan sulit dalam rekonstruksi dan rehabilitasi. Kehancuran yang meluas membutuhkan upaya besar-besaran untuk membangun kembali infrastruktur dan perumahan. Selain itu, proses denazifikasi dilakukan oleh sekutu untuk menghapus pengaruh Nazi dalam struktur pemerintahan dan masyarakat Jerman. Berlin sebagai ibu kota menjadi pusat dari banyak upaya rekonstruksi ini. Selama tahun-tahun setelah perang, kota ini mengalami transformasi yang signifikan, meskipun tetap terpecah antara Berlin Barat yang dikelola oleh Sekutu Barat dan Berlin Timur yang dikelola oleh Uni Soviet. Jadi, apa alasan Stalin tergesa-gesa mencapai Berlin? Lagi pula, Stalin senang berbagi kota itu dengan sekutu-sekutu baratnya setelah kota itu menyerah. Penjelasan singkatnya adalah bahwa itu adalah masalah gengsi Soviet dan ketidakpercayaan terhadap Barat. Tapi, seorang peneliti yang bernama Before menemukan dokumen baru yang mengejutkan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Stalin sangat ingin menguasai pusat penelitian nuklir Jerman, Kaiser Wilhelm Institute, di barat daya Berlin sebelum Amerika sampai di sana. Soviet mengetahui program bom atom Amerika melalui mata-mata mereka. Program nuklir Stalin sendiri, Operasi Borodino, tertinggal dan ilmuwan Soviet ingin mengetahui dengan pasti apa yang telah dilakukan Jerman selama perang. Ternyata, pasukan khusus NKVD yang dikirim untuk mengamankan lembaga Jerman menemukan 3 ton uranium oksida, bahan yang saat itu sedang langka. Jadi, Soviet mencapai tujuan mereka. Uranium oksida yang mereka temukan di Berlin cukup untuk memulai operasi Borodino dan memungkinkan mereka memulai mengerjakan senjata nuklir pertama mereka. Setelah pertempuran itu, lebih dari 100.000 tawanan perang Jerman digiring ke kamp kerja paksa di Uni Soviet. Baru sekarang kekalahan total mereka benar-benar dirasakan oleh rakyat Jerman. Negara itu hancur dan penduduknya hampir kelaparan. Selain itu, pemusnahan massal kaum Yahudi Eropa oleh Nazi membuat Jerman menghadapi bencana moral yang total.